Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Ayu Perwiraningrum, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health. Saya adalah dosen sekaligus koordinator program studi promosi kesehatan Politeknik Negeri Jember. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu khususnya dokumen penilaian deskripsi diri, unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu diantaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ajarkan dan sekaligus sebagai koordinator, yaitu pengantar promosi kesehatan. Kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat konsep Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah pengantar promosi kesehatan. Pada bagian delivery dapat dijelaskan sebagai berikut. Mata kuliah pengantar promosi kesehatan dengan kode mata kuliah 110708 merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi promosi kesehatan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa pada semester 1 dengan bobot 2 SKS berupa 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun materi yang diberikan pada mata kuliah ini meliputi pengantar promosi kesehatan, konsep perilaku dan perilaku kesehatan, pengkajian kebutuhan atau need assessment dalam promosi kesehatan, strategi promosi kesehatan yaitu advokasi, bidang suasana, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian metode promosi kesehatan dan pengembangan media promosi kesehatan, perancangan program promosi kesehatan yang pertama yang berisi tentang teori resiprosity dan teori pengembangan program promosi kesehatan. Kemudian perancangan program promosi kesehatan yang kedua, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, penerapan program promosi kesehatan di berbagai tatanan dan kompetensi tenaga promosi kesehatan. Di mana keseluruhan materi tersebut menjadi dasar mahasiswa sebagai calon promotor kesehatan untuk dapat memposisikan diri dan mengambil peran dalam penerapan kegiatan promosi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan secara real di masyarakat. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu mengetahui pengetahuan dasar promosi kesehatan, di mana capaian pembelajaran mata kuliah pengantar promosi kesehatan adalah sebagai berikut. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan konsep promosi kesehatan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan perilaku sehat. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan pengkajian kebutuhan promosi kesehatan. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan strategi promosi kesehatan, yaitu advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan metode dan media promosi kesehatan. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan pengembangan program promosi kesehatan. CPMK ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi tenaga promosi kesehatan. Nah, untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur yaitu sebagai berikut. Selain itu, saya juga menggunakan berbagai referensi penunjang, baik itu artikel, jurnal, ataupun berita yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Kemudian ada juga aplikasi yang bisa mendukung mata kuliah ini, seperti aplikasi yang berkaitan dengan analisis data dan aplikasi tentang pengembangan media secara sederhana. Itulah delivery yang diterapkan pada mata kuliah ini. Pada bagian interaction, pengajaran yang diterapkan pada mata kuliah pengantar promosi kesehatan adalah berpusat pada mahasiswa atau student center learning, di mana selain diberikan materi secara tutorial, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk aktif berbicara,
berdiskusi, berargumentasi, dan bertanya secara langsung dalam membahas suatu topik maupun kasus yang ditemukan. Selanjutnya, mahasiswa juga diajarkan praktik secara langsung di masyarakat dan berinteraksi secara langsung dalam perencanaan program promosi kesehatan, seperti menggali kebutuhan masyarakat, mengenal perilaku dan karakter masyarakat, melakukan strategi advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga, mahasiswa juga diberikan kesempatan mengenal dasar pengembangan dan pembuatan media promosi kesehatan sesuai dengan sasaran masyarakat itu sendiri. Pada bagian assessment, berupa evaluasi terhadap mahasiswa dilakukan berdasarkan penilaian terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan, di mana pengetahuan dinilai melalui kemampuan dan ketepatan mahasiswa dalam menguraikan dan menganalisis topik atau materi yang diberikan. Selanjutnya, yang berkaitan dengan sikap dinilai melalui keaktifan, etika, interaksi antar teman dan dosen, komunikasi saat pembelajaran berlangsung, kerjasama tim, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Untuk keterampilan dinilai melalui kemampuan dalam mengaplikasikan ide, gagasan, dan kemampuan soft skill dalam memberikan solusi dan pemecahan masalah terhadap suatu topik yang sedang dikaji. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini adalah komponen ujian tengah semester ini sebesar 20%, komponen ujian akhir semester sebesar 20%, komponen praktikum sebesar 40%, keaktifan dan etika sebesar 10%, dan tugas individu serta kuis sebesar 10%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu topik mata kuliah pengantar promosi kesehatan, yaitu pengkajian kebutuhan promosi kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran pada topik mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami pengkajian kebutuhan program promosi kesehatan dan mahasiswa mampu menerapkan dan mengaplikasikan teknik pengkajian kebutuhan berdasarkan teori resiprositi. Mari kita saksikan bersama proses perkuliahan pengantar promosi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Sudah siap belum kita mulai perkuliahan terkait perencanaan program promosi kesehatan? Siap, baik. Coba kita review dulu, adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan program promosi kesehatan? Ada yang bisa mungkin berargumen? Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu, kalau menurut saya ya perencanaan program merupakan langkah awal dari kita seorang promotor kesehatan itu untuk membuat program. Nah biasanya perencanaan program ini lebih ke seperti kerangka kerja seperti itu. Jadi supaya apa yang akan kita lakukan nantinya untuk menangani masalah kesehatan. Oke, terima kasih. Ada yang lain mungkin memberikan tambahan terkait apa itu perencanaan program promosi kesehatan? Ada? Menurut saya perencanaan itu suatu sistem yang sistematis di mana perencanaan itu sudah terangkai semua tujuan seperti tujuan, rancangan kegiatan dan lain semacamnya untuk membuat tujuan yang sesuai dan hal yang diinginkan. Oke, terima kasih Rio. Perencanaan program ini sebenarnya kita gunakan ketika nanti kita mau melakukan intervensi ke masyarakat terutama dalam perubahan perilaku kesehatan. Nah, apakah perencanaan program ini langsung tiba-tiba kita ciptakan kemudian kita terapkan di masyarakat? Tentu tidak kan? Tapi perencanaan program ini dilakukan secara bertahap, mulai dari kita menggali kebutuhan di lapangan seperti apa, kita menentukan masalahnya bagaimana, kemudian juga kita kembangkan berdasar masalah itu, kira-kira potensi apa saja yang bisa dikembangkan, dan nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah bentuk tujuan kegiatan-kegiatan dari program promosi kesehatan. Nah, adik-adik, ketika kita kuliah di sini sebenarnya adik-adik boleh bertanya secara langsung. Jadi adik-adik boleh
istilahnya melakukan feedback secara langsung apa yang saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang sesuai dengan pemahaman adik-adik. Mari kita bisa diskusikan bersama. Oke, kedudukan pengkajian kebutuhan pada program promosi kesehatan. Nah, adik-adik masih ingat di sini teorinya siapa? Dignan. Ya. Gambaran adik-adik tentang analisis komunitas apa? Kita melakukan apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa yang kita gali kira-kira? Ada yang mau mencoba? Belum ada? Oke, nggak apa-apa. Jadi analisis komunitas atau community analysis ini kita mencoba menggali hal-hal yang menjadi permasalahan dari masyarakat. Kita mencari tahu dulu kondisi masyarakatnya seperti apa, kualitas kehidupannya bagaimana, dari sisi mungkin status kesehatannya seperti apa, gitu. Mungkin di suatu daerah ada yang terkena KLB diare, gitu ya. Kalau kita lihat KLB diare itu apakah tiba-tiba muncul adanya KLB diare? Tentu tidak. Tapi kita cari tahu dulu nih penyebabnya apa? Kira-kira ada KLB diare. Nah, setelah itu kita gali faktor-faktor yang menyebabkan dari KLB diare itu apa. Kita coba menilai dari sisi subjeknya ya. Subjeknya ini orang yang terkena diare. Dari sisi orang tersebut bagaimana, lingkungannya seperti apa, kemudian juga pola hidupnya bagaimana. Kemudian juga dari sisi orang-orang yang ada di sekitar subjek tersebut. Nah, itu masuk di dalam community analysis. Lalu yang berkaitan dengan target assessment. Target assessment, bahasa Indonesianya apa deh? Target assessment. Assessment? Penilaian? Ya, sasaran. Jadi kita sudah menentukan terlebih dahulu siapa sasaran-sasaran kita. Berdasarkan apa? Kira-kira berdasarkan level ekologisnya, baik dari pribadi ya, subjek itu sendiri, kemudian lingkungan di sekitarnya, kemudian masyarakat yang lebih luas, kemudian juga pemangku kebijakan atau stakeholder-nya. Oke, manajemen promosi kesehatan. Yang pertama adalah pengkajian kebutuhan promosi kesehatan. Ini berdasarkan dari profil promosi kesehatannya, data primer dan sekunder yang didapatkan di lapangan seperti apa kira-kira. Masih ingat data primer apa adik-adik? Ya, data yang didapatkan secara langsung. Data yang didapatkan secara langsung ini contohnya apa? Hasil wawancara, lalu? Observasi. Kemudian apa lagi? Survei, baik. Lalu untuk yang sekunder? Data yang? Oke, contohnya dari mana kita dapatnya? Oke, kemudian kalau data dari dinas? Oke, angka kesakitan, kelahiran. Jadi data-data yang tidak kita ambil secara langsung pada subjek atau sasaran kita. Lalu perencanaan promosi kesehatan. Di sini ada rumusan tujuan, rumusan kegiatan atau intervensi dan jadwal kegiatan. Nah, di sini sudah secara spesifik kita merencanakan apa sih yang akan kita lakukan ketika kita akan melakukan intervensi ke masyarakat. Lalu terkait dengan penggerakan atau pelaksanaan, di mana di dalamnya ada implementasi dan intervensi kegiatan. Jadi setelah kita menyusun rencana, kita akan lakukan implementasinya seperti apa. Setelah itu kita lakukan evaluasi, yaitu melihat apakah yang kita lakukan itu sudah memiliki hasil yang sesuai dengan tujuan kita atau belum. Ataukah masih perlu ada review lagi, kemudian juga ada penyempurnaan lagi untuk program selanjutnya. Nah, hasil dari evaluasi kita ini bisa menjadi dasar dari pelaksanaan program promosi kesehatan yang akan dilanjutkan adik-adik. Makanya di sini siklusnya berputar ya adik-adik ya, tidak mandek pada titik tertentu, tidak, tapi siklusnya berputar.
Artinya program itu semakin lama semakin disempurnakan. Based on need of people with similar attribute. Comparative need, kita mencoba mengkomparasikan ya antara kebutuhan dari satu bagian dengan bagian yang lain. Contoh tadi terkait kebutuhan program, ya. Kebutuhan program satu dengan kebutuhan program yang lain ini tentu berbeda. Nah, ini yang disebut comparative need. Lalu ada express need. Express need ini as acted on by an individual. Jadi apa yang diekspresikan oleh seorang individu, itu. Apa yang diinginkan? Oh, saya ingin diet, gitu ya. Karena saya merasa badan saya kurang fit hari ini. Jadi saya ingin diet. Mulai hari ini sampai sebulan ke depan saya akan melakukan diet. Itu. Nah, ini adalah express need. Lalu felt need. Felt need apa? Sesuatu yang dirasakan oleh individu. Ya, sesuatu yang dirasakan meskipun ini tidak diekspresikan menjadi sebuah keinginan. Contohnya tadi ya, terkait KLB diare di suatu wilayah. Kita tahu bahwa diare ini menjangkiti anak-anak kecil di wilayah tersebut. Nah, kita nggak tahu nih penyebabnya apa kira-kira KLB tersebut terjadi. Taunya bahwa kita butuh untuk asupan obat-obatan terkait diare. Keinginan kita untuk disuplai terkait bantuan obat-obatan. Tapi ternyata dari analisis kita ya, dari penilaian kita secara mendalam, ternyata bukan itu akar masalahnya. Tapi ada akar masalah lain yang seharusnya ini diselesaikan. Bisa jadi terkait kemiskinan, bisa jadi terkait sanitasi yang buruk, ya kan? Bisa jadi terkait pengetahuan yang tidak baik tentang pola hidup ya, atau perawatan terhadap bayi dan balita. Seperti itu. Jadi ini akan menjadi felt need atau hal-hal yang dirasakan tapi tidak bisa diekspresikan. Lalu untuk observasi ini kita bisa membuat catatan-catatan ya, adik-adik ya. Ini ada catatan anekdot. Catatan anekdot ini alat untuk mencatat gejala-gejala khusus atau luar biasa. Menurut urutan kejadian, catatan dibuat segera setelah peristiwa terjadi. Pencatatan ini dilakukan terhadap bagaimana kejadiannya, bukan dari opini atau pendapat adik-adik. Jadi secara langsung nih, kejadian di sana seperti apa? Seperti reportase ya adik-adik ya. Lalu catatan berkala atau incidental record. Pencatatan berkala walaupun dilakukan berurutan menurut waktu munculnya suatu gejala, tetapi tidak dilakukan terus-menerus, melainkan pada waktu tertentu dan terbatas pula pada jangka waktu tertentu. Nah, ini berdasarkan dari pengamatan adik-adik. Bagaimana hari ini, bagaimana besok. Nah, itu kita bisa melihat perubahannya dari catatan yang kita punya. Itu. Apalagi yang berkaitan dengan pengamatan perilaku ya adik-adik ya. Adik-adik pernah tahu ini enggak artikel yang berkaitan dengan pengamatan perilaku? Belum? Ya, jadi nanti adik-adik bisa mencoba mencari ya artikel berkaitan dengan pengamatan perilaku. Ini biasanya berlangsung tidak cross-sectional ya, atau pada saat itu diamati, tidak. Tapi melihatnya secara longitudinal gitu ya. Jadi berlangsung lama. Lalu daftar checklist. Penataan data dilakukan dengan menggunakan sebuah daftar yang memuat observer dan jenis gejala yang diamati. Jadi adik-adik melihat nih, oh rumahnya tidak punya jendela, di checklist. Kemudian oh ternyata lantainya masih menggunakan lantai tanah, di checklist. Oh rumahnya bersama dengan kandang sapi gitu kan. Ada masih kan ya? Ada, iya. Jadi ini berdasarkan survei atau pengamatan secara langsung dari adik-adik. Lalu skala penilaian atau rating scale. Pencatatan data dengan alat ini dilakukan seperti checklist. Perbedaannya terletak pada kategorisasi gejala yang dicatat dalam rating skala.
Ya, jadi kita punya penilaian dulu nih, pakem penilaiannya, skala 1 sampai 5. Terkait apa kira-kira? Terkait apa yang kita amati? Perilakunya sangat buruk terkait kebersihan diri atau higiene diri gitu kan ya. Nah, adik-adik kasih skala nih, skala 1 sampai skala 5. Yang sangat buruk itu skala 5, yang tidak terlalu buruk skala 1. Nah, berapa skalanya? Tuh. Oke. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan promkes? Sebelum pertanyaan ini, ada pertanyaan dulu adik-adik. Permisi, sebelumnya Ibu Diani, saya di sini izin bertanya, apakah proses pembentukan indikator keberhasilan atau capaian keberhasilan itu dilakukan pada saat pengkajian kebutuhan, dan apabila terdapat suatu indikator itu tidak terpenuhi, bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk analisis kebutuhan ini, kita upayakan supaya bisa menggali secara komprehensif terlebih dahulu terkait masalah apa yang menjadi prioritas dari masyarakat yang menjadi sasaran kita. Nah, setelah kita temukan prioritas masalahnya, tentu ini akan menjadi tujuan untuk mencarikan solusi dari penyelesaian masalah tersebut. Yang perlu kita pertimbangkan adalah dari sisi masyarakat, urgensinya bagaimana. Kemudian dari sumber daya yang dimiliki seperti apa. Kemudian dari sisi waktu ya, timeline-nya seperti apa, apakah memungkinkan untuk diterapkan. Dari sisi kita sebagai seorang fasilitator promosi kesehatan, nantinya juga perlu mempertimbangkan kemampuan kita dalam mengembangkan sebuah program promosi kesehatan bagaimana. Kita sebagai fasilitator nih, kita membantu masyarakat untuk memampukan dirinya, untuk memandirikan dirinya dalam mengembangkan sebuah program promosi kesehatan. Tentunya program ini juga harus memiliki ukuran keberhasilan. Ukurannya berdasarkan dari apa? Dari tujuan yang sudah kita tetapkan berdasarkan dari masalah prioritas tersebut. Izin bertanya Bu. Oke. Tadi dalam program perencanaan promosi kesehatan dijelaskan bahwa di situ terdapat community analysis. Yang ingin saya tanyakan itu seberapa pentingkah kognisi analisis di dalam program promosi kesehatan, dan bagaimana langkah awalnya untuk analisis kognisi. Oke, terima kasih. Ada yang mau mencoba dulu? Oke, Lala, silakan. Kalau menurut pendapat pribadi saya, Bu, community analysis ini merupakan langkah awal dari setiap kita sebagai promotor kesehatan itu mau merencanakan program. Jadi supaya kita juga tahu masalah apa yang ada di masyarakat seperti itu, dan kita juga bisa mengetahui kira-kira dari masalah itu penyebabnya apa saja, dan hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan intervensi itu seperti apa melihat dari masyarakat. Oke, bagus sekali. Jadi kedudukan community analysis ini sebenarnya kedudukan yang pertama kali ada untuk mengembangkan program promosi kesehatan. Nah, selain itu, gimana caranya kita mau menerapkan community analysis atau kita lakukan community analysis ini, gimana caranya? Gimana caranya adik-adik tadi? Kita lakukan apa dulu? Ya, analisa situasi kita lakukan apa tadi? Penggalian apa? Penggalian data ya, penggalian data dulu, baik data primer, data sekunder, dengan teknik-teknik yang sudah adik-adik pelajari. Jadi seperti itu. Nah, setelah datanya terangkum, kita tetapkan nih permasalahannya seperti apa, kebutuhannya dari sisi mana saja. Dilihat dari urgensinya. Adik-adik kalau mau menetapkan masalah, adik-adik sudah belajar beberapa teknik kan ya? Ya, teknik pemprioritasan masalah sudah. Apa saja? Coba. USG, terus Isbon, kemudian Hanlon, NCT. Ya, jadi ada beberapa teknik untuk memprioritaskan masalah. Masalah itu boleh dijabarkan 1 sampai 100 mungkin ya. Boleh, tapi perlu kita prioritaskan sesuai dengan pertimbangan urgensi dari sasaran kita maupun dari kemampuan kita sebagai seorang fasilitator. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan promosi kesehatan? Nah, kita lihat dari teori Presit-Prosit. Masih ingat teori Presit-Prosit adik-adik? Ingat, lupa-lupa ingat ya. Ya, nggak apa-apa, saya review lagi ya.
Kalau di analisis kebutuhan ini atau pengkajian kebutuhan, kita melihatnya dari fase presitnya saja, ya. Fase presit ini mulai dari diagnosis sosial pada fase 1, diagnosis epidemiologi, diagnosis perilaku dan lingkungan, diagnosis pendidikan dan organisasional, sampai pada diagnosis administratif dan kebijakan. Coba saya ini, ada gambarnya ya, kelihatan ya. Nah, yang di kotak merah ini adalah pengkajian kebutuhan. Jadi adik-adik, apa yang perlu dikaji nanti? Udah nggak ngelambiar lagi, udah nggak bingung nih. Datanya seperti apa yang mau dicari, acuannya adalah di fase 1 sampai fase 5. Kalau fase 1 diagnosis sosial, ini yang berkaitan dengan kualitas hidup. Contohnya apa? Ada yang bisa memberi contoh? Kualitas hidup? Pekerjaan, kemiskinan, angka kemiskinan bagaimana, terus kemudian apalagi tingkat pendidikan. Jadi yang secara umum ya atau general. Lalu diagnosis epidemiologi pada fase 2. Pada fase 2 angka kesakitan. Ada lagi yang nyoba? Clara? Apa? Yang diagnosis epidemiologi kita melihat dari apa? Kita mendiagnosis ini apa sih adik-adik? Apa? Ya? Memperkirakan, menetapkan, ya, menetapkan, ya. Kita menetapkan masalah diagnosis pada bagian epidemiologinya. Apa kira-kira adik-adik? Gimana? Masalah kesehatannya. Oke. Selanjutnya fase ketiga, diagnosis perilaku dan lingkungan. Di sini kita melihat dari perilaku dan kebiasaannya seperti apa, lalu lingkungannya bagaimana. Ini ada panah bolak-balik ya, adik-adik ya. Jadi ini saling berkaitan, lingkungan dan perilaku. Jadi kita tetapkan dulu nih, perilakunya seperti apa, kebiasaannya bagaimana masyarakat tersebut. Nah, ini yang menjadi dasar kita. Kemudian lingkungannya seperti apa. Oke, sekian adik-adik, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan, dan untuk hari ini semoga bisa membawa manfaat untuk adik-adik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.